Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Semilir angin bertiup lembut membelai wajah Putu Risang yang telah terbakar matahari di siang itu. Di sebuah batu besar yang teduh terhalang sinar matahari, Putu Risang berhenti beristirahat. Dibiarkan kudanya merumput, sementara itu Putu Risang telah membuka bekalnya. Putu Risang memandang ke arah puncak Bukit Cemara itu yang tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri. Perlahan Putu Risang menangkap dua buah kepala muncul dari balik puncak Bukit Cemara. Perlahan pula sosok dua kepala itu akhirnya terlihat sempurna seluruh tubuhnya. Dua orang lelaki, berkata Putu Risang dalam hati yang telah melihat dua sosok tubuh berjalan ke arahnya. Tapi kedua orang itu masih terlalu jauh. Dan Putu Risang masih tetap menyelesaikan makan bekalnya, seperti tidak menghiraukan kedua orang yang sedang berjalan. Dan Putu Risang masih belum menyelesaikan makannya ketika kedua orang itu sudah datang semakin mendekat. "Kuda yang bagus," berkata salah seorang di antara mereka. Dan Putu Risang masih juga belum menyelesaikan makannya, namun matanya sudah melihat sosok kedua orang itu, juga mendengar salah seorang di antara mereka yang mempunyai cacat di keningnya berkata mengenai kudanya. "Benar, kuda yang mahal," berkata juga temannya sambil bertolak pinggang memandangi kuda Putu Risang layaknya seorang saudagar tengah menilik seekor kuda dagangan. "Cukup untuk modal berjudi," berkata orang yang berkening cacat sambil tertawa. Dan Putu Risang memang telah menyelesaikan makan siangnya, bahkan sudah memberesi bungkusannya. "Siapa yang naik di atas kuda ini?" berkata kawan orang yang satunya. "Aku saja yang naik," berkata orang yang punya cacat di keningnya. Putu Risang mulai tidak menyukai perilaku kedua orang itu yang tidak menganggap sama sekali kehadirannya. "Kenapa kalian tidak menanyakan kepada pemiliknya?" berkata Putu Risang kepada kedua orang itu sambil berdiri, tapi masih dapat mengendalikan kemarahannya. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat kedua orang itu menoleh ke arah Putu Risang, memperhatikan diri Putu Risang dari bawah kaki sampai ke atas kepala. Tiba-tiba saja kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. "Kamukah pemilik kuda ini?" berkata orang yang mempunyai cacat di kening masih tertawa. "Jangan-jangan kamu pencuri kuda di sebuah pedukuhan dan sekarang ingin melarikan diri?" berkata pula kawannya masih juga dengan tertawa terpingkal-pingkal. "Benar, aku pencuri kuda ini. Lalu kalian mau apa?" berkata Putu Risang yang benar-benar sudah habis kesabarannya. Dan kedua orang itu kembali tertawa, kali ini lebih keras lagi. Tawa kedua orang itu telah menyadarkan diri Putu Risang bahwa dirinya harus dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Maka bukan main herannya kedua orang itu dengan melihat Putu Risang tertawa terpingkal-pingkal, dan tawanya itu telah membuat kedua orang itu menjadi tidak suka hati. "Kenapa kamu tertawa?" berkata salah satu di antaranya. Mendengar pertanyaan itu, Putu Risang mencoba menghentikan tawanya, tapi masih sedikit tersenyum. "Aku seorang pencuri, dan kalian tua bangka raja pencuri," berkata Putu Risang sambil kembali tertawa. "Jangan tertawa," berkata si cacat kening terlihat sudah menjadi naik pitam. "Kenapa aku tidak boleh tertawa?" berkata Putu Risang. "Harusnya
kamu sudah lari ketakutan seandainya tahu siapa kami," berkata si cacat kening sambil melotot ke arah Putu Risang. Wajahnya benar-benar menakutkan. "Sayangnya aku tidak tahu siapa kalian," berkata Putu Risang dengan begitu santainya tanpa ada perasaan takut sedikit pun. "Pasang telinga kamu agar kami tidak dua kali menyebut nama," berkata si cacat kening. "Aku sudah siap mendengar," berkata Putu Risang sambil menyentuh ujung telinganya. "Dengar baik-baik, kami ada sepasang serigala Bukit Cemara ini," berkata si cacat kening dengan mata mendelik begitu menyeramkan. "Sayang sekali, aku baru mendengar nama itu," berkata Putu Risang dengan wajah datar. "Kamu memang harus diperkenalkan bagaimana rasanya bertemu dengan kami berdua di Bukit Cemara ini," berkata kawan yang satunya lagi. Nampaknya sudah terpancing kemarahannya. Tangan orang itu sudah langsung menyambar wajah Putu Risang, namun meleset sedikit karena dengan santainya Putu Risang telah bergeser. Tangan Putu Risang telah berlabuh di daun telinga orang itu. Meski Putu Risang tidak menggunakan tenaga penuh, namun sudah membuat orang itu terhuyung, merasakan panas dan sedikit pening di kepalanya. Melihat kawannya dengan mudahnya diperlakukan oleh Putu Risang, tanpa berpikir panjang lagi, si cacat kening sudah melepas golok yang tergantung di pinggangnya dan langsung menyerang ke arah Putu Risang. Angin sebuah sabetan golok yang lewat sedikit dari pinggang Putu Risang yang sangat cepat bergeser dari tempatnya berdiri dan dengan gerakan yang sudah sangat terlatih langsung melepaskan sebuah tendangan menggunting ke arah si cacat kening. Akibatnya sangat tidak mengenakan karena si cacat kening jatuh ke tanah dengan ekor pantatnya yang lebih dahulu mencium keras tanah di atas Bukit Cemara yang berbatu itu. Terdengar suara desah kesakitan si cacat kuning itu masih tidak berusaha bangkit. Nampaknya ingin meredakan rasa sakitnya dahulu. Sementara kawannya melihat si cacat kuning dengan mudahnya dijatuhkan oleh Putu Risang menjadi sangat begitu penasaran. Dirinya merasa bahwa Putu Risang hanya kebetulan dan hanya sebuah keberuntungan. "Jangan gembira dulu dengan sedikit keberuntunganmu," berkata kawannya sambil melepas golok dari pinggangnya. Namun belum lagi orang itu berbuat apapun, tiba-tiba saja dirasakan kedua pipinya seperti dibenturkan oleh batu besar. Dengan mata terbelalak tidak percaya, orang itu terlihat telah memegang sebelah pipinya yang dirasakan sakit sekali. Ternyata darah segar telah keluar sedikit dari bibirnya dan terlihat lagi orang itu memuntahkan sebuah giginya yang tanggal akibat tamparan yang cukup keras dari Putu Risang yang benar-benar tidak diketahui dengan cara apa bergerak begitu cepatnya. Dan si cacat kening telah melihat itu dengan mata terbelalak seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. "Pasang telinga kalian lebar-lebar. Aku murid tunggal Keras Sakti 1000 bayangan. Orang-orang memanggilku sebagai Keras Sakti berdarah dingin, dan aku memang bisa membunuh orang tanpa berkedip. Mulai saat ini, akulah penguasa di atas Bukit Cemara ini. Pergilah kalian sebelum pikiranku berubah," berkata Putu Risang dengan wajah penuh wibawa, meski di dalam hatinya tertawa kecil dengan asal menyebut julukan yang mungkin dapat menggetarkan kedua begundal di depannya itu. Ternyata sesumbar Putu Risang membawa hasil. Terlihat kedua orang itu dengan penuh rasa takut segera meninggalkan Putu Risang. Terlihat Putu Risang masih menyungingkan senyumnya manakala telah melihat kedua orang itu sudah pergi jauh, menghilang di balik sebuah jalan yang menurun. Dan Putu Risang pun berada di atas punggung kudanya, tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba saja telinganya telah mendengar suara tertawa terdengar dari berbagai penjuru mata angin.
Tersadar Putu Risang bahwa pemilik suara itu pastilah orang yang berilmu sangat tinggi. Putu Risang telah melompat dari atas kudanya, berusaha mencari sumber suara itu, tapi tidak juga didapati dari mana sumber suara itu berasal. Dan suara tawa itu tiba-tiba saja berhenti. Dan Putu Risang telah bersiaga penuh kewaspadaan menanti apa yang akan terjadi. Mata dan pendengaran Putu Risang yang cukup tajam telah melihat sebuah sosok tubuh keluar dari sebuah gundukan batu besar tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dan Putu Risang telah melihat seutuhnya sosok tubuh itu. Hanya seorang yang sudah sangat tua, memakai baju serba hitam dengan rambut sudah dipenuhi warna putih. Juga kumis dan jenggotnya yang terlihat sudah menyatu, semuanya juga berwarna putih. Selamanya aku Sekar Sakti tanpa bayangan, tidak pernah punya murid. Namun hari ini ada seorang bocah tengik mengaku murid tunggalku, berkata orang tua itu sambil berjalan mendekati Putu Risang. Bukan main terkejutnya Putu Risang bahwa tanpa sengaja telah menyebut sebuah nama, dan ternyata orang yang disebut namanya itu memang ada. Percaya atau tidak percaya, orang tua itu memang telah menyebut nama julukannya sendiri, nama yang diucapkan oleh Putu Risang secara sembarangan untuk membuat takut kedua begundal tadi. Maafkan aku, tadi aku hanya asal mengucap, dan ternyata nama itu memang ada, berkata Putu Risang dengan kedua tangannya merangkap di depan dada sebagai tanda permintaan maaf juga sebagai penghormatan. Sengaja atau tidak sengaja, kamu harus bertanggung jawab, berkata orang tua itu dengan pandangan mata yang terlihat begitu tajam ke arah Putu Risang. Dan cahaya kilat mata itu seperti terasa menusuk dan menekan dada Putu Risang. Lepaskan cambukmu, aku ingin tahu sejauh mana kamu dapat memainkannya, berkata orang tua itu masih dengan sorot mata yang begitu tajam. Dan Putu Risang seperti tersihir telah melepas cambuknya dari ikatan pinggangnya. Terlihat orang tua itu telah berdiri dengan posisi tubuh begitu rendah, benar-benar mirip seekor kera jantan yang ganas bersiap menerkam mangsanya. Tunjukkan kemampuan puncakmu, berkata orang tua itu sambil melesat melenting mendekati Putu Risang dengan kedua tangan langsung tertuju ke arah kepala Putu Risang. Melihat serangan yang cepat itu, Putu Risang sadar bahwa lawannya itu bukan orang sembarangan. Maka dengan menggerakkan kecepatannya bergerak, segera Putu Risang bergeser jauh menghindari serangan itu dan langsung menyerang balik dengan sebuah sabetan cambuk ke arah kaki orang tua itu membentuk setengah lingkaran. Hebat, berkata orang tua itu sambil melompat ke atas menghindari ujung cambuk Putu Risang. Bukan main kagetnya Putu Risang bahwa orang tua itu tidak hanya melejit menghindari cambuknya, namun dengan gerakan yang seperti terbang sudah melesat begitu cepatnya mendekati dirinya dengan dua tangan mengancam akan mencengkram paha kanannya. Untungnya Putu Risang adalah murid terkasih dari Maesa Amping juga Empu Dangka yang telah membentuknya sebagai pemuda yang tangguh, penuh percaya pada dirinya sendiri dan tidak mudah menyerah. Namun menghadapi orang tua itu telah membuat perasaan Putu Risang seperti terguncang. Untuk pertama kalinya mendapat seorang lawan dengan jurus yang aneh dan dapat bergerak begitu cepat, juga tidak dapat dibaca dan tak terduga. Kembali Putu Risang harus secepatnya bergerak bergeser jauh menghindari tekanan kedua tangan orang tua itu. Dan dengan cambuk di tangan, Putu Risang segera membuat serangan balik. Sebuah lecutan sendal pancing yang cepat telah mengarah kepada orang tua itu. Kali ini
Putri Sang memang telah melepaskan seluruh kemampuan dan kecepatannya dengan berpikir bahwa orang tua itu bukan orang sembarangan. Sedikit lengah akan berdampak celaka dirinya. Kembali orang tua itu memperlihatkan kelincahannya mengelak serangan cambuk Putri Sang. Hanya dengan bergeser sedikit langsung maju mendekat. Dan serangan dari orang tua itu berasal dari sebuah kakinya yang meluncur mengancam pinggang Putri Sang. "Bagus, tunjukkan seluruh kemampuanmu," berkata orang tua itu dengan suara membentak. Dan dengan segala kemampuannya, Putri Sang dapat menghindari tendangan keras itu. Demikianlah, serang dan balas menyerang masih saja terus berlangsung. Putri Sang yang bersenjata cambuk berusaha mengambil jarak sekarang, sementara orang tua itu yang bertangan kosong selalu berusaha mendekat. Dan tidak tersadar, Putri Sang telah mengerahkan segenap kemampuan puncaknya, berusaha mengimbangi serangan yang begitu tangguh dari orang tua yang bertangan kosong itu. Namun serangannya benar-benar sangat berbahaya. Orang tua itu ternyata sangat tangguh di hadapan Putri Sang. Tidak sedikit pun terlihat menurun kekuatan dan kemampuannya. Bahkan semakin lama, serangan orang tua itu semakin dahsyat menekan pertahanan Putri Sang. Dan Putri Sang benar-benar merasakan sebuah tekanan serangan yang datangnya seperti ombak bergulung-gulung, tidak pernah berhenti menguras habis seluruh kekuatannya. Terlihat peluh sudah membasahi wajah dan tubuhnya, sementara itu lawannya masih seperti sedia kala. Tidak berpeluh sama sekali, seperti belum berbuat apa-apa. Dan ternyata orang tua itu masih terus meningkatkan tataran ilmunya satu tingkat dari sebelumnya. Luar biasa, Putri Sang semakin terkuras habis kekuatan dan kemampuannya. Akhirnya, dalam sebuah gebrakan, Putri Sang sepertinya sudah tidak punya kekuatan lagi, manakala sebuah tangan yang kuat telah memegang ujung cambuknya. Sebuah tangan orang tua itu seperti sebuah besi kuat menjepit ujung cambuk Putri Sang. Terdengar suara tertahan dari bibir Putri Sang, manakala orang tua itu hanya dengan sebuah hentakan telah berhasil membuat Putri Sang melepaskan cambuk dari tangannya. Dan cambuk itu kini telah berpindah tangan. "Sebuah cambuk yang bagus," berkata orang tua itu sambil mengamati cambuk Putri Sang yang kini telah berpindah tangan. "Katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan Empu Dangka?" berkata orang tua itu sambil memandang Putri Sang dengan tatapan tajam. "Beliau adalah guru kami," berkata Putri Sang seperti tersihir langsung berkata sejujurnya. "Sudah kuduga, ternyata hari ini aku masih bisa bermain-main lagi dengan jurus ilmu cambuknya," berkata orang tua itu sambil melempar cambuk ke arah Putri Sang. "Orang tua mengenal guruku," berkata Putri Sang sambil menangkap kembali cambuknya. "Gurumu adalah sahabatku, tapi masih punya hutang satu pukulan kepadaku," berkata orang tua itu tidak lagi menampakkan kilatan cahaya matanya. Garis wajahnya seperti telah membias penuh rasa murung dan kegelisahan. "Guruku punya satu hutang pukulan, aku belum mengerti," berkata Putri Sang penuh ketidaktahuan meminta orang tua itu menjelaskan maksud perkataannya. Terlihat orang tua itu membuka sedikit pakaian yang menghalangi dadanya. "Gurumu telah meninggalkan luka yang cukup dalam di dada ini," berkata orang tua itu sambil memperlihatkan dada kanannya yang terlihat segaris bekas luka, tidak terlalu panjang, hanya segaris telunjuk orang dewasa. "Empu Dangka melukaimu," berkata Putri Sang setelah melihat bekas luka di dada orang tua itu. "Bukan hanya melukai, tapi telah merubah semua jalan hidupku," berkata orang tua itu. "Merubah jalan hidupmu?"
Bertanya Putu Risang yang menjadi semakin penasaran ingin mengetahui cerita orang tua itu dan hubungannya dengan Empu Dangka. Pertanyaanmu memancing aku untuk bercerita. Simpan saja pertanyaanmu untuk gurumu. Beliau pasti akan bercerita tentang aku dan tidak akan lupa tentang diriku, berkata orang tua itu kepada Putu Risang yang tidak dapat memaksa orang tua itu bercerita lebih jauh lagi tentang dirinya. Dan orang tua itu telah berjalan meninggalkan Putu Risang seorang diri. Orang tua yang aneh, berkata Putu Risang sambil memandang langkah orang tua itu yang berjalan semakin menjauh, menghilang di sebuah jalan menurun. Dan Putu Risang seperti baru tersadar bahwa dirinya masih mempunyai sebuah tugas. Putu Risang terlihat telah melompat di atas punggung kudanya. Dibiarkan langkah kuda berjalan sesukanya, sementara di benaknya masih terpikir tentang orang tua yang baru saja dijumpainya itu. Putu Risang seperti seekor elang muda yang mulai terbang sedikit jauh keluar dari sarangnya. Ternyata di alam luas begitu banyaknya orang yang memiliki kepandaian yang jauh melampaui dirinya. Ternyata kepandaian diriku hanya sekelas sedikit melebihi seorang begundal pasar, berkata Putu Risang sambil tersenyum mengingat kembali dua orang begundal tadi yang hendak membawa kabur kudanya. Aku harus terus menempa diri, berkata kembali Putu Risang dalam hati, menguatkan hati dan pikirannya untuk selalu menempa dirinya. Sementara itu matahari di hadapan Putu Risang sudah hampir menukik ke barat. Seekor elang jantan terlihat terbang melintas di atas kepalanya, mungkin tengah mencari jalan pulang menemui pasangan betinanya yang tengah mengerami telur-telur mereka di sarangnya. Hutan Galam, berkata Putu Risang dalam hati ketika di hadapannya menghadang sebuah rawa cukup luas yang dipenuhi banyak tumbuhan kayu pohon galam. Dan kaki-kaki kuda Putu Risang telah terjun berjalan di atas tanah rawa yang berair dangkal, hanya sebatas lutut orang dewasa. Semasa mudanya, Tuanku Raden Wijaya benar-benar seorang pengembara sejati. Begitu rinci menunjukkan kepadaku jalan menuju kota Raja Kediri, berkata Putu Risang yang merasakan petunjuk dan arahan Raden Wijaya begitu rinci sehingga dirinya tidak merasa sulit menyusuri jalan menuju kota Raja Kediri untuk pertama kalinya ini seorang diri. Benar, seorang diri Putu Risang untuk pertama kalinya ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya. Ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya, meski dalam sebuah mimpi sekalipun. Berjalanlah kamu ke arah tenggelam matahari. Perkataan ini begitu sangat dihafalnya. Itulah salah satu petunjuk arah yang disampaikan oleh Raden Wijaya kepada Putu Risang. Sementara itu, matahari sudah mulai bersembunyi rebah di balik gerumbul sebuah hutan di seberang hamparan Padang Ilalang. Padang Ilalang, berkata Putu Risang dalam hati, menatap sebuah padang ilalang yang cukup luas ketika langkah kaki kudanya mulai menapaki tanah kering meninggalkan tanah rawa. Berkata kembali Putu Risang dalam hati sambil memandang ke arah cakrawala langit biru yang sudah mulai meredup. Demikianlah ketika Putu Risang telah melewati padang ilalang yang cukup luas, akhirnya telah berada di tepi sebuah hutan. Terlihat Putu Risang mencari sebuah tempat yang baik untuk dirinya bermalam. Dan Putu Risang mendapatkan sebuah tempat yang baik, sebuah tanah rata di bawah sebuah pohon besar yang cukup rimbun menghalangi dirinya dari terpaan angin malam yang dingin. Hari memang masih jauh menjelang malam. Terlihat Putu Risang tengah duduk sempurna melakoni sebuah laku rahasia, sebuah cara olah pernapasan
untuk memupuk kembali tenaga cadangan, melepas segala alam pikirannya tertuju hanya pada satu rasa, satu jiwa dalam penyatuan abadi. Dan Putu Risang memang telah menikmati lakunya. Perlahan terlihat Putu Risang membuka kelopak matanya, menarik napas panjang. Dan Putu Risang perlahan berdiri dengan sikap siap berlatih, melepaskan beberapa gerakan perlahan, dan semakin lama gerakan itu semakin cepat. Di bawah gelap malam di pinggir sebuah hutan yang sepi, Putu Risang terus berlatih. Ternyata semangatnya telah tumbuh semakin kuat untuk dapat mencapai tataran yang lebih tinggi, terutama ketika dirinya dibenturkan oleh kenyataan pahit bahwa ilmu kepandaiannya masih jauh dari sempurna. Hingga ketika sang malam menjadi begitu pekat bersama semilir angin yang cukup dingin, barulah Putu Risang menghentikan latihannya. Dan Putu Risang sudah mulai dapat mengukur sejauh mana kekuatan dirinya. Kecepatannya bergerak dan kekuatannya mengungkapkan hawa dingin dan hawa panas yang dapat dilontarkannya. Putu Risang melecutkan cambuknya ke arah sebuah batu sebesar kepala kerbau dengan sebuah kekuatan tenaga cadangan yang penuh. Terlihat batu itu langsung menjadi pecah tiga. "Aku memang harus terus berlatih," berkata Putu Risang sambil menatap pecahan batu di hadapannya. "Aku pernah melihat tuanku Senapati Mahesa Amping menghancurkan sebuah batu menjadi abu yang berterbangan," berkata Putu Risang dalam hati, mengukur sendiri sejauh mana tataran ilmunya harus ditingkatkannya. Demikianlah di dalam perjalanannya Putu Risang selalu menyempatkan dirinya untuk terus berlatih. Perlahan tapi pasti dengan dasar semangat, sedikit demi sedikit beberapa rahasia-rahasia yang selama ini terhijab semakin terbuka. Putu Risang mulai menemukan sebuah jalur khusus yang lebih terang dan tanggas bagaimana menyerap dan memupuk kekuatan dan kemampuan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Dengan dasar itu pula Putu Risang dapat melepaskan kekuatan yang berlipat ganda dari sebelumnya, juga dalam hal meningkatkan kecepatannya bergerak. "Guru sejati," berkata Putu Risang penuh kegembiraan manakala menemukan sebuah cara dan kemudahan baru. Terlihat sebuah batu hancur dalam banyak pecahan kecil tak berbentuk, dan terlihat Putu Risang tengah berdiri tegap sambil memegang ujung cambuknya. "Masih banyak waktu untukku meningkatkan tataran kemampuanku," berkata Putu Risang sambil memandang pecahan batu di hadapannya. Dan tidak terasa Putu Risang sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh meninggalkan bumi Majapahit. Hari ini matahari bulat sudah mulai surut mendekati arah barat cakrawala langit biru. Dan Putu Risang sudah berada di sebuah padukuhan yang berada tidak jauh dari kota Raja Kediri, hanya sejarak satu malam perjalanan. "Teruslah kamu menyusuri jalan di jalur ini. Inilah jalan ke arah menuju kota raja," berkata seorang penduduk kepada Putu Risang, memberikan arah menuju kota Raja Kediri. Dan Putu Risang memang tidak bermalam di padukuhan itu, tapi terus berjalan keluar dari padukuhan itu, menyusuri jalan searah menuju kota Raja Kediri. Dan seperti biasa, sebagaimana hari-hari sebelumnya, Putu Risang selalu mencari tempat untuk berlatih.